Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh iya Mbak, silakan duduk. Ya, Oh iya, kamu yang ngabarin saya semalam ya? iya Bu, benar itu saya. Oh iya, kita kenalan dulu ya biar lebih akrab. Nama saya Nuriski, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Tamara. Oh iya Tamara, Tamara biasa dipanggil siapa ya? Oh, nama saya biasa dipanggil Rara Bu, panggil Rara aja. Oh iya, Rara. Eh, Rara masih kuliah atau kerja sekolah? Kebetulan saya kuliah. Oh masih kuliah. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di sini di UIN Raden Intan Lampung di Sukarame. Oh, jurusan apa? Saya ngambil hukum ekonomi syariah. Oh, baru semester masuk atau? Saya baru masuk ke semester 2. Oh, semester 2. Iya. Oh, gitu. Nah, hari ini dari mana? Kebetulan hari ini saya nggak dari mana-mana, kebetulan habis ngampus langsung ke sini. Oh, dari kampus ya. Sebelumnya kamu tahu lembaga ini dari mana? Saya tahu lembaga ini dari kawan saya. Kawan saya pernah konseling di sini dan dia menyarankan saya untuk konseling juga di sini. Oh, gitu. Kan proses konseling ini apakah kamu sudah tahu sebelumnya? Belum. Belum pernah sama sekali ya, baru kali ini ya. Oke, di sini saya jelasin dulu ya proses konseling itu apa dan bagaimana. Jadi saya jelasin dulu, proses konseling itu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien yang memiliki masalah dan ingin memecahkan masalahnya itu di sini. Nah, selain itu ada beberapa asas juga di sini. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kamu di sini bisa tanpa adanya kebocoran tentang masalah kamu ini. Jadi kamu tenang aja, kamu gak usah takut jika kamu menceritakan masalah saya, karena masalah kamu ini akan dijamin kerahasiaannya. Lalu selain itu, yang kedua juga yaitu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kamu menceritakan masalah kamu sendiri kepada saya dengan dengan kamu itu menceritakannya jujur, tanpa ada yang kamu tutup-tutupi. Pokoknya semuanya kamu ceritakan dengan saya secara terbuka. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya tanya dulu, kamu kesini secara sukarela atau terpaksa? Saya kesini secara sukarela, Bu. Oh iya, bagus. Kan kamu kesini secara sukarela, jadi asas kesukarelaan itu ya kamu secara sukarela datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun, begitu. Nah, itu dulu yang saya jelaskan di sini. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak, saya mengerti. Oh iya, kamu mengerti ya. Jadi sudah jelas ya. Jelas, Bu. Oke, jadi di sini kita mulai aja ya. Kamu bisa menceritakan sebenarnya apa sih masalah kamu? Oh iya, sebelum kamu menceritakan masalah kamu, kalau boleh tahu kamu di sini tinggal di mana? Saya di sini ngekos, Bu, di daerah kampus. Cuma orang tua saya ada di Kota Bumi. Oh, jadi kamu rantauan lah ya. Iya. Kamu ngekos di sini. Oke, baik. Ceritakan masalah kamu. Jadi sebenarnya saya ini lagi bingung, Bu, sama apa yang saya jalanin sekarang. Sekarang, maksudnya bisa kamu ceritakan lagi? Jadi saya di sini itu, Bu, kuliah sambil bekerja di salah satu tempat makan di dekat kampus juga. Saya bingung, Mbak. Saya ini harus menjalani keduanya atau salah satunya aja ya. Kenapa bisa begitu, Mbak? Soalnya saya sebenarnya mau menjalani dua-duanya, Mbak. Cuma semakin kesini itu saya semakin ngerasa berat, Mbak, ngejalaninnya. Saya bingung aja. Yang membuat Mbak berat buat menjalani keduanya itu apa? Ini loh, Bu, lama-kelamaan saya tuh capek bekerja. Belum lagi di kampus, semakin kesini kan tugasnya semakin banyak, Bu. Jadi saya tuh bingungnya ini gimana cara saya itu untuk membagi waktu antara keduanya. Jadi saya bingung gimana membagi saya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas saya dengan membagi waktu saya untuk bekerja. Jadi begitu ya. Yang pertama, kamu bilang kalau kamu tuh bingung
saja atau sambil bekerja. Tapi di sisi lain juga kamu bilang kalau misalnya kamu sambil bekerja, sambil kuliah juga dijalani, tapi lama-lama kelamaan kesini tuh tugas kamu juga makin banyak, kerjaan kamu juga makin capek, berat, seperti itu ya. Iya. Lalu baiknya Mbak memilih yang mana? Kalau maunya saya sih Bu, saya ini maunya kuliah dulu agar saya ini bisa fokus untuk menyelesaikan kuliah saya. Tadi Mbak bilang kalau Mbak itu mau fokus dulu untuk kuliah. Tapi sepertinya Mbak gelisah dan ada keganjalan di hati Mbak. Iya Bu, sebenarnya saya ini kepikiran Bu untuk tidak bekerja ini. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Jadi Bu, sebenarnya perekonomian keluarga saya ini bisa dibilang tidak mencukupi. Ya. Jadi saya ini ada pikiran untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga saya. Jadi di sini kamu ingin menjalankan keduanya, antara kuliah dan bekerja. Tapi kamu juga takut jika tidak bisa menyelesaikan keduanya tersebut. Lalu masalah lainnya kamu juga kepikiran kan, karena keadaan ekonomi orang tua kamu tuh sebenarnya tidak terlalu mencukupi, seperti itu. Iya Bu, begitu. Lalu sejauh ini apakah orang tua kamu tahu jika kamu itu selama ini bekerja? Orang tua saya di kampung nggak tahu Bu, kalau di sini tuh saya sambil bekerja. Soalnya kalau saya bilang ke mereka, saya takutnya membuat tambah beban pikiran mereka Bu. Mereka jadi khawatir keadaan saya di sini. Tapi Bu, orang tua saya itu pernah bilang begini sama saya itu fokus aja buat kuliah saya, nggak usah memikirkan tentang biaya. Menurut orang tua saya, rezeki itu ada aja Bu, nanti. Iya, jadi kan orang tua Mbak tadi udah bilang kalau misalkan Mbak itu tidak usah terlalu memikirkan biaya. Lalu apakah Mbak sudah memikirkan hal tersebut dan memikirkan jalan lain? Iya Bu, jadi sebenarnya saya sudah ada pikiran untuk bercerita ke orang tua saya. Kalau di sini tuh saya sebenarnya bekerja sambil kuliah. Saya mau bercerita supaya pikiran saya sedikit agak tenang dan tidak mencemaskan antara bekerja dengan kuliah. Oh ya bagus, jika kamu sudah punya pikiran kalau kamu ingin menceritakan dulu dengan orang tua, karena orang tua kamu juga kan belum tahu kan jika kamu bekerja di sini. Ya bagus kalau kamu memiliki pikiran seperti itu. Nah, sepertinya Mbak sudah bisa memilih apa yang akan Mbak lakukan untuk kedepannya. Iya Bu, saya udah mikirin cuma walaupun masih ragu-ragu. Oh iya, masih ragu-ragu. Nah, itu tadi kedepannya sebaiknya kamu menceritakan dulu masalah kamu jika kamu itu bekerja dengan orang tua kamu. Jadi kamu juga bisa agak lega dan tidak kepikiran. Jadi nanti pasti orang kamu merespon dengan baik. Jadi orang tua kamu itu merespon, dan di saat orang tua kamu itu merespon, pasti kamu pikiran kan, dalam pikiran kamu itu kamu bisa menilai orang tua kamu tuh menilai meresponnya itu baik atau tidak, mendukung kamu untuk bekerja saja atau untuk berhenti kuliah, begitu. Iya Bu, saya sudah kepikiran dan saya sudah mengambil keputusan. Jadi dari hasil kesimpulan akhir dari pertama Mbak menceritakan, tadi Mbak menceritakan kalau Mbak itu bingung harus menyelesaikan kuliah saja atau sambil bekerja, karena di sisi lain sebenarnya Mbak itu mau fokus kuliah saja, tetapi keadaan orang tua Mbak yang seperti itu yang mungkin cukup lumayan tidak mendukung perekonomiannya, membuat Mbak itu kepikiran dan berinisiatif untuk bekerja agar bisa meringankan beban perekonomian orang tua Mbak.
begitu kan? Iya Bu. Nah, tadi juga kan Mbak bilang kalau misalnya orang tua Mbak juga pernah bilang kalau Mbak itu fokus saja dengan kuliah, tidak usah memikirkan biaya. Nanti jika respon ibu Mbak itu baik, nah sebaiknya Mbak ya tidak usah memikirkan kerja dulu, fokus dulu kuliah. Jadi semuanya Mbak bisa atasi. Iya Mbak, saya akan. Ayo. Iya Bu, saya akan mencobanya. Ya, gimana? Jadi setelah kita melakukan proses konseling, apakah Mbaknya sudah merasa lega atau merasa nyaman sekarang? Iya Mbak, saya. Iya Bu, saya sudah lega. Pikiran saya juga sudah tenang sekarang. Oke, baiklah. Kalau begitu, mungkin proses konseling kita sampai sini dulu ya. Hari ini saya rasa cukup selesai sampai di sini. Dan nanti jika kamu masih ada beban lagi atau permasalahan lagi, kamu bisa datang lagi ke sini menceritakannya lagi dengan saya. Kita akan mengambil dan mengambil keputusan memecahkan masalah kamu ini dengan baik. Nah, kapan saja kamu ingin meminta bantuan, kamu bisa datang saja ke sini. Kamu sudah tahu tempat ini. Jadi begitu saja ya. Terima kasih karena kamu sudah mau bersedia datang ke tempat saya dan menceritakan masalah kamu di sini. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau mendengarkan masalah saya. Iya, senang bertemu dengan kamu. Makasih ya. Terima kasih Mbak.